Jadi hari ini kita akan membuat larutan untuk menyiram atau mengendalikan pokok kelapa sawit yang terserang hama rayap. Jadi untuk pencampurannya kita campurkan air biasa sebanyak 10 liter dengan larutan sebanyak 60 ml. Ya, jadi untuk larutan campuran dari 10 liter air tadi kita gunakan Dursban 200 EC dengan bahan aktif 200 gram per liter. 1 liter dibandingkan dengan 6 mili Dursban. Jadi warnanya agak kecoklatan terang seperti itu yang ada di dalamnya. Dursban ini memiliki bahan aktif chlorpyrifos dan sampai saat ini Dursban lah satu-satunya bahan yang masih dipercaya dalam melakukan pengendalian insektisida. Untuk pencampurannya kita menggunakan pupuk dengan kapasitas sebesar 50 ml. Jadi 2 kali penambahan, yaitu pertama 50 ml dan nanti 10 ml. Jadi ini 10 ml nya, untuk kedua tambahkan 10 ml hingga menjadi total 60 ml Dursban untuk 10 liter air putih. Kemudian kita gojok hingga larutan homogen. Kemudian kita gojok lebih kurang 1 menit hingga air merata dengan larutan chlorpyrifos tadi. Ya, kemudian larutan dibagi hingga menyisakan 3 liter pada bagian cap dan 7 liter pada gembor. Di dalam capnya kita sisakan sebanyak 3 liter dan di dalam gembor ini kita isikan sebanyak 7 liter. Jadi ini hasil larutan yang telah kita campur dari air bersih tadi menjadi berwarna putih. Ya, jadi untuk pengendalian rayap kita menggunakan 2 orang karyawan, yaitu ibu yang satunya itu untuk melakukan pengecekan di mana keberadaan posisi rayapnya, dan ibunya yang satu lagi itu melakukan pengendalian dengan cara menyemprot pada pokoknya. Jadi kita pastikan dulu untuk lokasi rayapnya. Rayapnya berada di sebelah mana. Ya, seperti ini. Kita temukan bahwa di sini ada alur rayapnya dengan jenis rayap Coptotermes curvignatus. Dan Coptotermes curvignatus ini merupakan salah satu rayap yang merusak pokok sawit. Oleh karena itu harus kita kendalikan secepatnya agar tidak menimbulkan kematian pada pokok kelapa sawit. Kita lakukan pengendalian dengan cara disemprot pada bagian pokoknya sebanyak 3 liter. Penyemprotan diprioritaskan pada bagian alur rayap kemudian dilakukan secara keliling, disemprot mengelilingi.
Diharapkan untuk karyawan yang melakukan penyemprotan agar menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Jadi hasil semprot pada bagian alur tanah yang ada pada pokok kelapa sawit seperti ini. Terlihat rayap yang ada. Lalu kita siram lagi sebanyak 7 liter. Agak jauh sedikit. Oke. Setengah meter kan, Pak? Iya. Meter ya, Pak? Kita siramkan lebih kurang 7 liter pada bagian sekitar piringan atau sekitaran pokok. Tujuan dari penyiraman larutan pada sekitaran pokok yaitu agar memutus penyebaran yang terjadi, yaitu penyebaran rayap dari pokok sini diharapkan tidak sampai ke pokok lainnya, dan juga diharapkan rayap-rayap yang masih berada di bawah dan belum menaiki pokok bisa mati. Nanti bikin lagi simpulkan ya. Yang kayak tadi, Pak. Nggak usah kalian bikin lagi. Ini kamera ini. Setelah dilakukan pengaplikasian, pokok yang kita aplikasikan atau pokok yang kita kendalikan, kita beri tanda berupa kode. Jadi untuk kodenya ada kode A, yaitu aplikasi atau pokok ini telah diaplikasi, kemudian ditambahkan tanggal pengendalian. Jadi maksud dari 27, 6, dan 20 yang tertera pada warna putih ini, yaitu aplikasi dilakukan pada tanggal 27 Juni 2020. Sedangkan untuk pewarnaannya, kenapa kita menggunakan warna putih? Untuk pewarnaan sendiri kita menggunakan rotasi, yaitu 3 rotasi. Untuk rotasi pertama rotasi warna merah, rotasi kedua yaitu warna kuning, dan rotasi ketiga warna putih. Karena sekarang sudah masuk di bulan 6, maka artinya kita masuk ke rotasi yang ketiga, sehingga penandaan digunakan warna putih. Untuk sebagai contoh, warna merah. Jadi warna merah ini dilakukan sensus dan ditemukan rayap pada rotasi ke-1, yaitu pada tanggal 29 Januari 2020. Dan pernah dilakukan pengaplikasian juga pada tanggal 27 Juni 2019. Jadi untuk pokok yang kita lakukan pengendalian ini, awalnya dilakukan sensus dan ditemukannya adanya rayap Coptotermes curvignatus, yaitu pada tanggal 20 Juni 2020. Dan pada hari itu juga kita melakukan pengendalian, sehingga tandanya kita rubah dari R27620 menjadi A27620. Hal ini dikarenakan pokok sudah kita kendalikan. Pokok yang tumbang ini disebabkan oleh adanya serangan rayap. Ini bisa kita lihat alurnya sudah dikorek.
Bisa kita lihat, ini contoh rayapnya yang menyerang Optothermes curvignatus, itu yang menyebabkan pokok jadi patah dan tumbang. Ini pokok mulai melapuk. Nah, bisa kita lihat, jadi rayap telah membuat alur tanah dan menyerang pokok kelapa sawit dari bagian dalam. Bisa kita lihat alur tanahnya yang ada. Jadi untuk pokok yang sudah tumbang seperti ini dapat mengundang hama-hama jenis lain. Contohnya seperti hama kumbang gajah. Oleh karena itu, untuk pokok yang sudah tumbang seperti ini, sebaiknya secepatnya kita melakukan chipping dan disebar secara merata pada bagian gawangan mati. Untuk proses pencipingannya, batang yang kita chipping yaitu memiliki ketebalan maksimal 10 cm. Dan makin tipis bagian chippingannya, maka lebih baik. Sebelum dilakukan proses chipping, sisa-sisa rayapnya kan masih ada. Oleh karena itu, maka harus kita lakukan penyemprotan lagi menggunakan campuran larutan Dursban dengan air bersih. Jadi untuk proses penyemprotannya, penyemprotan dilakukan hingga ke bagian terdalam yang ada pada pokok kelapa sawit. Itu pada bagian piringan tetap dilakukan penyemprotan atau penyiraman menggunakan alat sederhana yaitu gembor. Jadi untuk pokok kelapa sawit yang telah tumbang karena diserang oleh rayap, maka kita beri tanda seperti ini, yaitu diberi tanda X, artinya pokok telah mati. Kemudian diberikan tanggalnya, yaitu pada tanggal 27 bulan 6 2020. Sekian dari kita untuk pembelajaran pengendalian serangan rayap Optothermes curvignatus.